Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala di penghulu dari segala hari, di setiap pekan hari kita yang Allah berikan di muka bumi ini, yaitu hari Jumat. Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah tutupi semua kelemahan, kekurangan kita semua dalam majelis ini, sehingga apa-apa yang kita dapatkan di majelis ini tentunya semakin meningkatkan iman, ketaatan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon agar dengan ketaatan tersebut ya, kita merasakan kenikmatan dalam semua ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi yang menyaksikan acara ini mungkin alhamdulillah, dan semoga sunnah-sunnah di hari Jumat ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian sudah mulai perbanyak kerjakan, seperti membaca sholawat ya, atau mungkin membaca surat Al-Kahfi baik 10 ayat pertama ataupun Al-Kahfi secara penuh, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang memang sangat dianjurkan diperbanyak di hari Jumat ini insyaallah. Baik, terima kasih jazakumullah khair atas undangan dari ibu-ibu mungkin ya, jamaah Majelis Taklim Ihsan Cendekia yang hari ini mungkin di luar daripada Majelis Taklim ini pun banyak menyaksikan acara ini ataupun kajian ini. Baik, sebagaimana layaknya kita membahas dalam sebuah kajian atau mungkin pembahasan tertentu, maka pembahasan awal yang kita perlu bahas di sini adalah definisi ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa judul ya, atau mungkin ya tema dari pagi hari ini kajian kita ini itu 2 detoks tubuh. Jadi memang tema ini belum pernah saya angkat ya sebelumnya, tapi ini menjadi sebuah tema yang sangat penting karena ternyata dalam pengalaman saya dan perjalanan saya dalam dunia katakanlah kesehatan Islam seperti ini banyak sekali masalah-masalah yang kita tidak sadar atau mungkin kita lupa atau belum tahu bahwa akar masalahnya itu di mana gitu kan, sehingga akhirnya masalah itu terus berkembang dan berlanjut ya. Nah, jemaah sekalian, kita tahu bahwa dalam Islam Allah sendiri sudah memberikan banyak sekali informasi yang kepada kita dalam kitab yang mulia itu Al-Quran ya, dan tentunya dijelaskan dengan sangat sempurna oleh guru kita, kiai kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita perlu telaah itu ya, sehingga nanti apa-apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bisa kita aplikasikan ya, berkaitan dengan kondisi mungkin khususnya kesehatan tubuh kita, tapi ini tidak lepas dari kesehatan yang lain juga. Nah, jemaah sekalian, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna, yang mana kita sering atau mungkin sudah mendengar bunyi kalimat atau firman Allah dalam surat At-Tin ya, walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana min walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, dan Allah ciptakan manusia itu sempurna. Nah, kesempurnaan ini tentunya melikupi semua sisi manusia itu secara paripurna ya. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal pembahasan kita, tentunya akan masuk dulu pada pembahasan tentang definisi dulu. Nah, tapi kesempurnaan ini kita perlu tahu dulu apa sih yang sempurna yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini, atau Allah kreasikan. Katakanlah kita tahu bahwa kita manusia, saya, Anda semua ini tidak lepas dari jasad ya, yang tampak di depan saya atau mungkin depan kamera ini ya. Dan di dalam jasad kita ini kita juga punya hati, ada akal ya, yang tidak tampak mungkin ya, tapi dia memegang atau memiliki kendali yang luar biasa. Nah, jemaah sekalian, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dalam banyak sekali sabda-sabda beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia atau kita ini, dan Allah sendiri juga
sepertinya ada masalah teknis. Teman-teman panitia ini sepertinya Ustadz ini ya, terlempar ya, terputus ya. Sebentar aku tanyakan ya. Ya, sambil menunggu koneksi ulang dengan Ustadz, ada baiknya saya informasikan bahwa selain kajian akbar yang dilakukan setiap bulannya, MTQ juga mengadakan kajian mingguan yang disebut kajian duha dengan beberapa tema yang menggunakan kitab, yaitu Riyadhus Shalihin, Minhajul Muslim, Sirah. Kebetulan kalau untuk Sirah kami baru saja menyelesaikan Sirah Nabawi, dan akan dimulai nanti dengan tema Sirah yang lainnya. Juga kami ada Al-Quran. Jadi untuk jamaah pantau terus media sosial kami yang tiap secara berkala akan diupdate mengenai jadwal kajian yang kami adakan di Majelis Taklim Isya. Dan selain kajian rutin yang kami lakukan, kami juga saat ini sedang mengaktifasi program berbagi, yaitu kami bekerja sama dengan seorang relawan melakukan donasi baju bekas, peralatan sekolah seperti seragam bekas, buku-buku sekolah bekas, sepatu layak pakai, mainan, buku cerita, apapun yang sifatnya bisa bermanfaat untuk anak kita. Ya, sepertinya Ustadz Zaidul sudah kembali, jadi kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz sudah bergabung lagi dengan kami kan? Sudah lagi loading nggak? Sudah. Alhamdulillah. Oke, bisa kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya? Ya baik. Ustadz. Ya sebentar lagi dibenerin dikit. Ya, sudah lebih baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Kembali ke kita pembahasan kita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia ya. Tentunya kita tahu bahwa tubuh kita ini bukan cuma berisi raga saja ya. Tubuh kita ini bukan cuma berisi raga saja, tapi justru malah yang lebih esensial dari tubuh kita ini adalah apa yang ada dalam tubuh atau mungkin di dalam tubuh kita. Yaitu apa ya, kalau kita bercermin pada hadis Nabi SAW tentunya ada kolbu di sana ya, kemudian ada akal ya, dan ada jiwa di sana. Nah, menariknya bahwa ternyata jamaah sekalian, Allah menjelaskan ya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan sang panglima tadi ya, atau mungkin si raja kita atau raja kita ini siapa ya, kolbu itu yang di situ banyak sekali perumpamaan yang Allah jelaskan kepada kita semua dengan menggunakan kata atau kolbu. Nah sampai sini saya stop dulu. Nah kembali ke definisi tadi ya. Istilah detox sebenarnya adalah pembersihan atau ya pembuangan sampah atau racun, kurang lebih kayak begitulah. Mungkin detail mungkin bisa lihat kamus bahasa lah. Tapi intinya adalah detox itu adalah cara kita membuang sampah racun yang ada dalam atau mungkin bukan dalam tubuh kita, khususnya kalau kita menggunakan istilah atau menggunakan raga kita dalam hal ini. Nah, keracunan itu disebut dengan intoksifikasi keracunan. Makanya intoksifikasi itu lawan katanya adalah detox. Jadi intoksifikasi keracunan atau mungkin kita singkatin intox saja ya. Kemudian detox itu lawan dari
intox, yaitu kita mengeluarkan atau membuang atau menghilangkan racun tadi. Itu definisinya. Nah, yang menarik ya bahwa ternyata manusia ya, kita semua ya, saya, Anda semua di sini ini tidak lepas ya dari dua hal tadi dalam kehidupan kita ya. Tidak lepas dari dua hal tadi yang dalam tentunya ada bahasa-bahasa agama yang kita pakai atau mungkin kita tahu di sini ya, bahwa Nabi menjelaskan bahwa ya hati seseorang itu awalnya putih ya, bersih, bening seperti itu, kemudian akibat dosa yang dia kerjakan kemudian hati itu menjadi hitam ya, kemudian menjadi keras ya, seperti itulah yang digambarkan Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah yang ada pada ayat-ayat awal ya, fi qulubihim marad wazadahumullahu marada, atau mungkin dalam ayat yang lain seperti dalam surat Al-Hajj ya, Allah menjelaskan bagaimana Allah menyentil ya hati manusia, disebutkan falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha ya. Tidakkah kau berjalan di muka bumi, kata Allah, bukankah dengan hati kau merasa ya. Kemudian di situ Allah menyinggung juga afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kata Allah, kau berjalan ke bumi, kau punya hati, dengan itu kau merasa, tapi bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta ya. Fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ya, seperti itu. Nah, menariknya, jadi akhirnya intox ini Bapak Ibu sekalian ya terjadi dalam keseharian kita ya, terjadi dalam keseharian kita ya. Sehingga kalaulah mungkin saya yang tentunya tidak akan sama, tapi mungkin bahasa yang mempermudah saja, intoksifikasi itu adalah sesuatu yang bisa meracuni katakanlah, atau bahan yang bisa meracuni tubuh kita secara umum. Kalau saya sebut tubuh, maka di situ ada dua komponen, yaitu jasad atau raganya kita dan hati atau jiwanya kita, seperti itulah. Maka intox ini atau mungkin keracunan ini ya ketika masuk dalam tubuh manusia ya tentunya bisa dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk hal yang sifatnya materi, tapi juga bisa dalam bentuk yang non materi. Nah, ini yang menarik. Ternyata kita tahu bahwa kita ini tentunya produk ya, katakanlah bahasa gitu, produk dari apa yang diwariskan oleh orang tua kita ya. Kita diwariskan oleh orang. Jadi kalau kita lihat manusia kita ini ya, maka tidak lepas dari bagaimana perilaku atau sikap orang tua kita, kemudian dan bagaimana orang tua mewariskan itu kepada kita semua. Maka definisi nanti kalau kita membahas tentang orang itu sakit atau sehat itu tidak lepas dari dua hal ini. Ya, tidak lepas dari dua hal ini, itu apa? Ya gampangnya adalah raga dan katakanlah kolbu atau hatinya kita gitu. Maka sehat itu dalam konteksnya kita sebagai orang beriman adalah sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, akalnya sehat ya. Kemudian raga dalam konteks kita ya, raga yang bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi yang lucunya atau mungkin menyedihkan, atau bukan menyedihkan tapi yang kadang kita nggak sadar gitu ya, bahwa apapun yang masuk dalam tubuh kita ini ketika ada sesuatu yang bermasalah, dia tidak akan bisa dirasakan dengan sempurna. Contoh begini, nah di depan saya ini misalkan ada apel ya, di depan saya ini ada apel. Nah, pertanyaan saya adalah apel ini sejatinya nih, katakanlah ini apel yang bagus gitu, apel yang crunchy ya, renyah gitu kan, kemudian apel yang manis ya, yang dari katakanlah produk yang terbaik ya, bebas pestisida segala macam lah. Nah, sejatinya kalau orang dalam kondisi badannya sehat ya, hatinya sehat, raganya sehat, hatinya sehat, maka apel ini akan memberikan rasa yang sempurna untuk diri kita ya, atau lidah ke lidah kita. Tapi ya ada tapinya. Ketika ada katakanlah fisiknya raganya ya, dia bisa ngunyah dengan baik ya, dia bisa pegang ini ya, gigi-giginya berfungsi dengan sempurna, tapi apel ini tidak akan bisa dirasakan secara optimal ya oleh tubuh seseorang, bahkan bisa jadi akan jadi masalah kalau seandainya sang orang atau si orang yang memakan apel ini dia sedang bermasalah dalam hati atau kolbunya. Ketika dia sedih berlebihan, ketika dia takut berlebihan, ketika dia cemas berlebihan, maka boro-boro bisa makan apel ini. Apel ini nggak menarik buat dia. Ya.
Makanya saya bilang tadi bahwa kita pahami sekali jamaah sekalian bahwa ini tidak akan bisa kita makan. Ya, kalaupun kita makan atau dimakan oleh seseorang, apakah apel ini bisa menimbulkan katakanlah masalah kolesterol dalam tubuh seseorang yang kita tahu bahwa apel ini ya justru malah katakanlah dia sangat baik untuk merontokkan kolesterol yang jahat dalam tubuh seseorang yang berlebihan kayak begitu. Maka bisa jadi justru malah sebaliknya. Apakah apel ini bisa menimbulkan asam urat pada tubuh seseorang? Bisa. Pertanyaan saya, bagaimana caranya itu loh? Atau pertanyaan bagaimana caranya? Ya. Kalau mungkin jawaban sederhananya adalah ketika seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu memiliki racun ya atau intox ya racun lah mungkin gitu ya. Racun yang bersemayam dalam kolbunya, dalam pikirannya, dalam jiwanya, bahkan dalam akalnya, sehingga menjadi nggak sehat, yang tadi racun tersebut terlempar pada apel ini misalkan. Maksudnya gimana? Kalau seseorang makan apel ini, misalkan, lalu dia mengatakan, aduh, ini kalau saya makan apel ini jangan-jangan gula darah saya bisa naik nih. Nah gitu loh. Terus diulang-ulang kayak begitu sehingga dia meyakini bahwa itu sebagai suatu kebenaran, maka apel ini sudah terlempar racun hati dari seseorang tadi. Ya, mungkin kalau digunakan bahasa itunya, bahasa bahasa rukiahnya mungkin terlempar ain dari orang itu sendiri atau kalimat-kalimat yang buruk dari orang tadi dalam bentuk kecurigaan. Nah, makanya kalau udah kayak begitu dia tidak akan bisa dirasakan tidak akan bisa dirasakan secara sempurna oleh seseorang. Sehingga sama kayak tubuh. Ketika seseorang itu, jadi misalkan begini ya, ini tangan saya nih, saya katakan di ujung jari ini saya tusuk pakai jarum atau mungkin tusuk kayak begini aja. Ya. Maka seketika itu juga saya bisa merasakan nyeri di ujung jari ya. Tapi masalahnya ketika saya sedang sakit, raga saya sakit, hati saya sedang sakit, atau jiwa saya sedang sakit, maka bisa jadi ya tusukan pada ujung jari saya ini tidak akan bisa saya rasakan secara sempurna. Jadi hati sakit itu atau kolbu yang sakit itu ya pemiliknya tidak bisa merasakan, ya tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan apa? Tidak bisa, kalau ini bahasanya bahasa fisik, ya maka hati atau kolbu yang sakit itu dia tidak akan mampu merasakan luka maksiat, luka atau cedera maksiat yang dilakukannya. Jadi ketika dia melakukan suatu keburukan, maka dia tidak merasa itu sebagai hal yang berbahaya untuk dirinya. Beda sama kalau saya dalam kondisi atau kita dalam kondisi yang sehat. Ketika ini dipencet, saya tahu nih kalau dipencet lama-lama bisa biru, bisa luka, bahkan lama-lama kalau dipencet ya perdarahan di sini bisa perdarahan atau mungkin bisa mati jaringan kalau kelamaan misalnya kayak gitu. Ya, maka tadi ya sebagaimana tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, dia katakanlah bisa sehat, bisa sakit, maka poin pertamanya adalah dia harus sehat kolbunya ya atau hatinya. Dia harus sehat dan yang kedua adalah dia harus sehat raganya. Demikian juga kalau sakit. Jadi kalau orang sakit itu poinnya ada dua ya. Dia sakit raga atau sakit hati atau sakit kolbu. Ya. Nah, ini adalah hasil yang saya jelaskan tadi di awal adalah hasil dari warisan orang tua kita, ya. Orang tua yang katakanlah misalkan bapak, ibu, ya siapapun lah itu yang dia mewariskan kecurigaan pada anaknya, ya dalam bentuk apa? Misalkan saat sedang hamil, si ibu yang hamil itu terus curiga sama suaminya, maka anak yang ada pada kandungan dia akan mewarisi gen curiga tadi. Kalau sang ibu dalam kondisi katakanlah atau mungkin sang bapak dalam kondisi istrinya mengandung atau anaknya itu dalam fase 0 sampai 5 tahun misalkan bapak itu tidak mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka anak itu akan punya katakanlah warisan gen kekurangan atau defisit atau miskin kasih sayang dari sang bapak. Ya. Gini ya. Jadi itu saya katakan yang harus kita cermati nanti di situ. Jadi emosi ya atau mungkin hati itu ya juga warisan dari perasaan atau emosi lebih tepatnya mungkin dalam hal ini adalah warisan juga dari orang tua kita. Jadi orang tua yang cenderungnya ketakutan,
orang tua, baik bapak atau ibunya katakanlah yang cenderung tidak merasakan kasih sayang atau tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, atau orang tua atau bapak ibu yang katakanlah dia tidak pede dengan dirinya, maka yang akan tercetak dalam tubuh anaknya dalam bentuk cetakan-cetakan gen atau DNA tersebut adalah hasil dari itu tadi, hasil dari emosi yang dirasakan oleh sang bapak ya atau sang ibu tadi. Ini yang jauh lebih susah sebenarnya menganalisanya ya. Jadi kalau sekarang misalkan nih ada seseorang katakanlah seorang istri misalkan yang atau suami lah, suami misalkan dalam hal ini misalkan dia kecenderungannya misalkan maaf kasar kepada istrinya misalkan, itu juga tidak lepas atau sedikit banyak pasti ada pengaruh dari orang tuanya ya. Misalkan misalkan sang suami ini atau sang laki-laki ini itu dulu waktu dia masih kecil ya, dia mungkin menyaksikan hal yang sama, atau dia menyaksikan sang ibunya dia katakanlah tidak merasakan atau tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya saat itu. Maka ketika itu tidak diperbaiki ya, maka dia akan terwariskan. Inilah emosi masa lalu. Nah, emosi masa sekarang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini tadi. Lemparan kalimat-kalimat buruk, paham ya? Jadi ada warisan emosi dari zaman dulu dan ada kreasi atau pembentukan emosi zaman sekarang. Nah, ini yang kita perlu telaah sehingga nanti pelan-pelan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti dari kajian ini kita mulai memuhasabah mungkin ya. Kita mulai menelaah diri kita, ini kira-kira apa nih warisan emosi orang tua kita pada kita. Ya. Saya, dokter sini gimana? Kalau saya katakan, saya tahu emosi yang diwariskan orang tua saya apa pada saya. Baik emosi yang cenderung kuat, yang baik, positif, dan tentunya orang tua kita tidak lepas ya dari kelemahan juga tanpa mengurangi hormat kita pada mereka. Tapi pasti ada emosi atau sifat atau sikap atau kebiasaan yang mungkin kondisinya tuh atau mungkin keadaan itu lemah yang akhirnya ngalir dalam diri kita ya, misalkan kayak begitu. Sehingga itu kita perlu perbaiki. Nah, jadi ada raga yang sehat, kolbu yang sehat, raga yang sakit, kolbu yang sakit, yang terakhir adalah raga yang mati. Ya, raga mati tentunya nggak bisa ngerasain apa-apa. Raga yang mati itu nggak bisa ngerasain apapun. Kita tahu bahwa orang mati itu kan nggak bisa ngerasain apapun lagi, karena sudah putus semua. Termasuk yang jadi masalah adalah orangnya hidup tapi hatinya mati. Ini juga yang paling paling berat sebenarnya. Ya hidup tapi hatinya mati. Ya, nggak bisa lihat kondisi-kondisi yang dia memang sejatinya mengambil sikap ya dari kondisi tadi ya, kondisi tadi itu yang memerlukan action dari dia atau mungkin memerlukan tindakan dari dia. Makanya kan dalam Islam Bapak Ibu sekalian, Nabi itu mengajarkan kepada kita semua tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi bahwa kalau engkau melihat sebuah kejahatan atau keburukan, maka cegahlah dengan tanganmu, kata Nabi. Kalau engkau tak mampu cegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau kau tak sanggup juga dengan lisan, kata Rasulullah SAW, maka cegahlah itu dengan hatimu, dalam hati aja. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Pertanyaannya kenapa orang itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, bisa jadi ada racun ya atau intox ya atau keracunan dalam hatinya tadi yang membuat akhirnya sejatinya dia harusnya melakukan itu tapi dia tidak lakukan ya. Nah, racun-racun ini berupa apa? Ya berupa sifat sikap ya, seperti mana saya jelaskan tadi bahwa seperti apa? Ada orang jadi racun itu dalam bentuk apa ya? Takut, kemudian ada sombong, ada ria, ada bakhil, ada malas, ada pengecut, kemudian ada apa lagi itu hasad, ya. Kemudian ada tergesa-gesa, ada dendam. Ini racunnya. Dan racun ini, ya, sedikit banyak ada pada diri seseorang, sadar atau dia tidak sadar. Kalau sadar, alhamdulillah, ya.
Misalkan ada warisan dari orang tuanya misalkan, atau warisan zaman dulu, atau kondisi dia berada pada lingkungan yang cenderung misalkan lingkungan tadi orang-orangnya itu bahil, pelit misalkan. Ya. Lihat nih, ada warisan dari orang tuanya, ya, ada warisan orang tuanya misalkan ini ya. Tentunya lagi-lagi ini bukan untuk menjelekkan orang tua, tapi kita belajar bagaimana apa yang lemah dari mereka kita perbaiki dalam diri kita. Misalkan ada warisan bahil atau pelit misalkan. Ya, pelit ini kan ujungnya kemana nanti? Ya, jadi ingat, ujungnya nanti adalah lemahnya jiwa seseorang, sehingga ya makhluk-makhluk katakanlah jin segala macam itu gampang masuk. Nah, jadi ketika dia bergaul dengan orang yang pelit misalkan, ya kawan-kawan yang pelit, bahkan Nabi mengatakan bahwa agama seseorang itu juga ditentukan dengan siapa dia bergaul. Artinya, kalau mau bagus agamanya, carilah gaulan yang bagus, teman-teman yang bagus yang mengajak kita kepada agama. Ya, nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ini dari orang tuanya sudah ada penanaman atau mungkin dia mencetak gen bahil atau pelit tadi, dan dia pun bergaul dengan orang-orang yang cenderung pelit, ya, maka jiwanya adalah jiwa yang bahil, atau kondisi hatinya adalah hati yang bahil, yang Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita semua tentang salah satu doa. Ya, apa doanya? Doanya adalah kita berlindung, ya. Nabi memohon kepada Allah, ya, tentunya untuk kita berlindung, dan tentunya doa itu diajarkan pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya. Salah satu doa tadi lah kita berlindung, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat bahil. Kenapa? Bahil itu akan membuat jiwa seseorang itu lemah. Oke, sampai sini ya. Jadi dia racun, nanti baru kita masuk. Ini baru masuk ke racun emosinya dulu, intox emosinya dulu, ya. Jadi apa tadi? Ada sombong, ria, hasad, dendam, ya, termasuk juga malas, takut, sedih, meremehkan orang, misalnya masuk ke kategori sombong mungkin ya. Kemudian prasangka, hasad, ya. Nah, itu bahkan dalam surat Al-Hujurat kita tahu bahwa Allah menegur, ya, dengan kata-kata fatabayanu, suruh bertabayun gitu kan, supaya apa? Supaya hati kita tenang, ya, tidak jauh dari prasangka-prasangka seperti itu. Nah, ini racunnya, ya. Nah, racun-racun ini, pertanyaannya kalau kita bicarain tadi intox, ya, teracuni gitu ya dengan hati kita tadi, itu pertanyaannya, kita tahu bahwa misalkan takut itu obatnya apa, ya, atau mungkin lawannya apa? Berani. Jadi detoksnya takut itu adalah berani, gitu lah. Detoksnya bahil, ya, adalah dermawan. Detoksnya, jadi intoksifikasinya, keracunannya atau teracuninya misalkan dengan katakanlah sombong, maka detoksnya tawadu, ya. Kayak begitu. Ini racunnya, ini obatnya. Ini racunnya, ini obatnya, ya. Ini teracuninya, ini obatnya. Jadi malas, detoksnya apa? Ya semangat, rajin gitu lah. Pengecut, ya. Detoksnya apa? Ya jiwa mujahid, kesatria, pemberani gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara katakanlah menjembatani ini dua detoks, atau mungkin yang satu intoksifikasi, yang satu detoks ini? Maka jawaban yang saya pahami atau mungkin yang saya pelajari itu tidak jauh, atau mungkin tidak bisa jauh-jauh dari kalimat atau kata-kata taufik hidayah. Taufik hidayah. Kita tahu bahwa ini bakhil ini nggak sehat, nggak bagus gitu. Tapi ada orang yang dia pelihara bakhil itu gitu loh. Dia tahu itu tidak benar gitu kan. Dia tahu itu tidak benar, ya. Tapi dia tetap kerjakan. Maka memang karena apa? Karena hidayah taufik tidak Allah berikan, dan dia pun tidak mengejar itu, dan lingkungannya dia pun tidak mendidik dia untuk bisa sampai atau berubah dari yang terintoksifikasi tadi ke terdetoksifikasi. Makanya kita selalu minta pada Allah kan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina, ya. Aku mohon ketakwaan, ya, kecukupan, ya, seperti itu kepada Allah. Atau mungkin Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, kita minta pada Allah ketaatan, ketakwaan, dijaga hati kita, pikiran kita seperti itu, ya. Jadi jembatannya apa? Jadi kalau berarti ya, jembatan atau mungkin detoksifikasi dari masalah yang berhubungan dengan kolbu seseorang tadi itu, atau jembatan itulah hidayah taufik. Maka kita memohon, terus mohon pada Allah agar diberikan hidayah taufik, ya.
taufik hidayah, ya seperti itu, agar hari-hari kita bisa melihat sesuatu tuh dengan kacamata iman, kacamata hati yang sehat, kacamata akal yang baik, ya, seperti itu. Sehingga nanti ketika itu muncul, ya itu sudah dirasakan oleh diri seseorang, maka perlahan-pelan itu si racun-racun tadi perlahan-lahan akan hilang. Orang yang katakanlah tahu bahwa sombong itu tidak baik, maka nggak cukup cuma sekedar tahu bahwa sombong, kemudian takabur atau ujub itu tidak baik, tapi dia lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan itu, bagaimana sabda Nabi menjelaskan. Jadi jembatannya itu taufik hidayah, iman dan ilmu, gitu ya. Makanya kita perlu belajar itu, bagaimana ancaman Rasulullah SAW ya terhadap orang-orang yang sombong. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarrah. Jadi kecil lah gitu, kecil banget lah. Ya, itu ancamannya. Jadi ancaman-ancaman ini ya ketika perlahan-lahan hatinya membaik, ya terdetoksifikasi dengan baik, maka ancaman tadi memberikan ketakutan yang benar, ketakutan terhadap Allah, terhadap siksanya Allah, seperti itu. Ya, maka ini yang kita perlu kuatkan tiap hari. Jadi semakin banyak intoksifikasi yang kita lakukan, maka jiwa kita akan semakin tenang. Allazina tatmainu qulubuhum bizikrillah, bizikrillah tatmainu qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Janji Allah begitu. Ya, jadi mungkin ada orang, kok saya belum hilang-hilang ya bakhil saya ya, misalkan itu ya. Maka jawab, saya sudah sedekah kok, gitu kan. Mungkin bisa jadi deintoksifikasi pelitnya itu tuh terlalu besar, sehingga dia harus lawan lagi itu dengan cara apa? Dengan cara lebih banyak lagi kedermawanan yang dia lakukan. Baik mungkin dalam sisi kualitasnya, ya, atau mungkin caranya, ya, atau mungkin kuantitasnya, jumlahnya. Mungkin dia sehari sedekahnya cuman 50.000 misalkan, ya ternyata dia mampu untuk lebih dari itu, dia perbanyak, ya mungkin lebih banyak lagi, dari 50.000 itu dikasih 10 orang sehari misalkan. Atau mungkin dia mampunya sehari cuma 100.000, tapi 100.000 ini akhirnya karena dia ngerti ini intoksifikasinya itu banyak sekali, baik warisan dari zaman dulu dan dia sendiri, maka dia tingkatkan itu dengan cara membagi itu kepada banyak orang. Katakanlah 100.000 yang dia miliki itu 10.000-nya misalkan dia berikan ke orang-orang sejumlah 10 orang, misalkan jadi kan 100.000 tuh kayak begitu. Sehingga tadi ya benar-benar akhirnya sifat-sifat itu, sikap-sikap itu, kebiasaan itu yang menjadi racun buat dirinya, itu perlahan-lahan itu mulai membaik, ya. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mendetoks, ya, mendetoks si kolbu tadi? Maka agama tentunya memberikan pedoman yang sangat jelas, ya. Kita tahu dalam surat Al-Isra, ya, atau mungkin surat Yunus, ya, ayat 57 itu Allah jelaskan, ya. Dalam surah Al-Isra itu kan ayat 82 Allah jelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ya. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Penyembuh buat apa? Buat hati sebenarnya. Dia dengan Al-Qur'an yang dia baca terus-menerus, dia tadaburi, dia amalkan, ya, atau mungkin dia ajarkan, atau mungkin dia hafalkan, maka perlahan-lahan Al-Qur'an tadi akan menghilangkan intoksifikasi pada diri seseorang. Itu yang sebenarnya dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana lagi intoksifikasi yang kita bisa lakukan? Detoksifikasi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki racun-racun atau ya keracunan tadi itu yang masuk dalam tubuh kita. Banyak sekali sebenarnya. Ya, apa itu misalkan? Ya, sholat malam misalkan. Di luar kita tentunya ibadah-ibadah wajib, kemudian berzikir. Ya, kita berdoa memohon kepada Allah, kita bersolawat untuk Rasulullah SAW, kemudian kita bersedekah, kita beristighfar, banyak sekali. Ya, tapi ini diminta, kita memohon, kita betul-betul meminta pada Allah, ya Allah jadikan setiap amalan yang kukerjakan ini, ya Allah, ya itu menjadi pembersih dari racun-racun yang ada dalam diriku saat ini, racun-racun hati, ya.
baik yang ada sekarang ataupun yang pernah dulu ada pada diriku yang diwariskan oleh mungkin orang tuaku misalkan. Itu contohnya. Jadi itu akan membuat akhirnya kita tuh mulai muncul ketenangan. Jadi akhirnya yang muncul itu apa? Ikhlas, sabar, baik sangka, tawakal, tenang hatinya, ya. Kemudian dia ridho, ya akhirnya memunculkan akhlak yang baik pada diri seseorang. Ya. Ilmu yang dia pelajari katakanlah, ketika ilmu itu dipelajari dengan niatan yang bukan karena Allah, maka akan menjadikan seseorang itu cuma sekedar orang yang sombong. Ilmunya, bahkan ilmu agama sekalipun, karena niatnya tidak benar, maka ilmu agama tadi membuat dia, menjadikan dia menggunakan ilmu agama tadi hanya untuk menyerang orang lain, misalkan kayak begitu. Atau ilmu apapun lah, di luar agama pun bisa banyak kayak begitu kok sekarang, ya. Ilmu dia pelajarin akhirnya bukan menciptakan atau mungkin memberikan solusi bagi banyak masalah, tapi justru malah menimbulkan permusuhan di sana sini. Ya, itu bukan ilmu yang benar, berarti salah niat mungkin. Ya, nah makanya dia tahu esensi mempelajari ilmu itu untuk apa misalkan. Jadi dibuang sombongnya, diganti dengan ikhlas, diganti dengan tawadu, sehingga ilmu yang ada menjadikan dia seorang yang lebih berakhlak, beradab, orang yang lebih dekat dengan Allah, dekat dengan sunnah-sunnah Nabi seperti itu. Ya, nah. Ini salah satu salah satu caranya dari berbagai masalah tadi gitu kan, tentang detoksifikasinya. Nah, lupa tadi saya jelaskan bahwa di samping itu semua, ya supaya ini tidak terintoksifikasi terus-menerus, tidak teracuni terus-menerus, maka kita perlu tutup itu. Kita perlu tutup itu, Bapak Ibu sekalian, supaya ini tidak muncul. Tapi kalau kita menutup pintu, kita harus tahu dulu pintu itu atau yang bikin masalah itu apa, atau pintu masuknya yang menyebabkan intoksifikasi atau keracunan tadi itu apa dalam diri kita. Maka jawabannya adalah dari syubhat, dari syahwat, ya, kemudian dari kemarahan, hasad, ya, ketamakan, kemudian dalam hal-hal yang berupa fisik misalkan, maka berlebihan dalam urusan makanan. Urusan makanan yang berlebihan pun ternyata menimbulkan hati yang lemah, jiwa yang lemah, terlalu banyak makan, terlalu tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Bahkan Nabi menjelaskan tergesa-gesa itu setan, tapi hati-hati itu dari Allah. Kemudian kikir tadi saya jelaskan, kemudian takut miskin, buruk sangka, begitulah. Itu intoksifikasinya. Jadi cari orang, cari teman, cari sahabat, cari lingkungan yang pintu-pintu masuk ini tuh jauh, ya. Kita nggak sempat masuk, bahkan ngelihat pintunya itu nggak sempat gitu kan. Ya, bayangkan kalau seandainya kalau kita bicara tentang pintu syahwat saja, seseorang itu misalkan gaulannya dia, nauzubillah min dzalik, dengan orang yang suka menonton yang tidak baik atau maksiat, maka pasti akan itu orang, agama seseorang saja kata Nabi itu bergantung dengan siapa dia bergaul, baik atau buruknya agama seseorang, ya, apalagi cuma urusan syahwat. Ya, makanya kita mohon, kita minta pada Allah, ya Allah, berikan aku taufik hidayah dan berikan aku teman-teman yang baik, ya, kumpulan yang baik, orang-orang yang baik, yang katakanlah imanku bisa semakin kuat, bisa semakin kokoh, ya, berada di lingkungan mereka. Nah, seperti itu. Jadi ini itu intoksifikasinya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, ya, tentang betapa justru malah sebenarnya racunnya emosi, ya, racunnya kolbu kita itu jauh lebih berat, saya katakan jauh lebih berat daripada racunnya raga kita. Apa sekarang? Sebulan mungkin ada satu makanan yang sangat tidak sehat, ya. Makanan atau minuman yang sangat tidak sehat dibandingkan dengan satu racun dalam hati kita, nggak ada apa-apanya itu, Pak Bu. Nggak ada apa-apanya. Serius. Emang seperti apa? Ya, kalau makanan tadi disebutkan ini bisa memicu ini segala macam, itu nggak ada apa-apa dibandingkan racun ini. Karena racun ini bukan hanya ke dia, tapi bahkan bisa nular ke orang lain. Itu yang seremnya itu, gitu kan. Yang itu dalam Islam, ya, itu disebut dengan ain, ya. Ain itu apa? Ya, lemparan pikiran, ya. Nanti mungkin tanya Pak Ustadz yang ahli lah tentunya berkaitan dengan ruqyah atau ain ini, tapi intinya adalah lemparan kalimat yang buruk, kata-kata yang buruk, pikiran yang buruk atau dugaan yang buruk itu bisa keluar dalam tubuh seseorang, ya. Dan itu bahkan bisa menyebabkan, kata Nabi SAW,
ain itu nyata, dan dia bisa, kata-kata Nabi, kalaulah bukan karena rahmat karunia dari Allah, maka akan banyak umatku yang matinya karena ain. Matinya karena ain. Ngeri ya. Jadi hati-hati dengan tadi ya, pikir atau mungkin intoksifikasi kolbu atau hati tadi yang kita perlahan-lahan itu mulai perbaiki. Jadi ini ilmu dalam sudut pandang saya, dan saya tidak tahu ilmu di luar sana ya. Tapi saya beberapa waktu belakangan ini mulai intens ya mempelajari kenapa sekarang, atau mungkin ada kaitan apa penyakit-penyakit kronik degeneratif ya, stroke, tumor, kanker segala macam, diabetes, gagal ginjal segala macam, apakah itu ada kaitannya dengan emosi seorang? Ternyata memang tidak dilakukan riset secara definitif atau mungkin secara khusus, tapi ketika dicocokkan data-data itu nyambung semua ternyata. Salah satu yang saya dapatkan itu, atau mungkin saya pelajari itu, ternyata memang tidak lepas dari emosi-emosi tadi ya. Tumor, kanker segala macam itu juga tidak lepas dari emosi yang dirasakan oleh seorang, atau mungkin racun atau intoksifikasi hati berupa apa? Dari apa yang saya sebutkan tadi, hasad, dendam, ya, kebencian. Bahkan yang menjadikan itu, misalkan ya, ada orang yang dia dilahirkan, misalkan ada seorang anak, misalkan dilahirkan dalam kondisi, kalau mungkin bahasa orang sekarang itu unwanted child ya, atau mungkin anak yang tidak diinginkan ya. Misalkan nih, ibunya berharap laki-laki, misalkan bapaknya berharap ibunya. Jadi misalkan dua orang pasangan suami istri, misalkan si bapak pengen laki-laki, ibu pengen laki-laki, keluarnya anak perempuan. Ya sudah, siap-siap. Kalau ini terlalu berlebihan menginginkannya, dan itu muncul dalam bentuk rawatan kasih sayang yang tidak sempurna untuk anak tadi, maka tunggu saatnya anak ini akan muncul masalah dalam dirinya. Sampai ke masalah apa? Bisa jadi ke masalah tumor, kista, kanker, segala macam. Apalagi itu dibarengi dengan dendam. Jadi itu yang hati-hati. Jadi makanya saya tulis di IG saya beberapa waktu lalu, ada yang bertanya, emang ada kaitan apa tumor sama kanker? Memang tidak ada penelitian tentang itu secara khusus, tapi lagi saya katakan, kalau datanya ketemu cocok, itu kan bisa jadi satu kesimpulan ya, bahwa ternyata kondisi tumor atau kanker itu sangat berkaitan dengan emosi dalam seseorang, yang emosi tadi tidak lepas dari dua hal. Kalau nggak hasad ya dendam, hasad dendam, seperti itulah. Jadi hati-hati dengan itu ya. Makanya obatnya apa? Ya Al-Qur'an ya. Kita dekat dengan Allah, kita minta dibuang penyakit-penyakit itu ya. Kita minta dibuang dendamnya, kita ikhlaskan, sabarkan diri kita, ridhoi takdir Allah, tawakal dengan apa yang kita kerjakan. Itu obatnya sebenarnya. Sehingga nanti apa? Ada ketenangan yang kita rasakan, yang saya pun tidak bisa mengungkapkan itu seperti apa. Ya. Susah diungkapkan, tapi udah ikhlas, ridho gitu lah. Apapun yang terjadi, Allah, itulah yang terbaik dari engkau. Apapun yang kau putuskan, itulah kehendak yang terbaik untukmu, darimu, katakanlah. Udah kayak begitu aja. Jadi dia udah nggak pusing-pusing lagi ya dengan kondisi yang ada tadi, karena emang jiwanya atau hatinya sudah tenang ya, sudah berserah diri pada Allah, berpasrah diri pada Allah. Bahkan bisa jadi orang kayak begini, amalannya tidak banyak, tapi hatinya tuh bersih, suci banget, tenang banget. Makanya dalam sebuah hadis ya, Allah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ya, Allah tuh tidak lihat rupa kalian, Allah tidak lihat harta kalian, walakin, kata Nabi, tapi Allah melihat walakin zuru qulubikum. Jadi tapi Allah itu yang Allah lihat adalah hatinya kalian. Kita kan sudah pernah dengar kisah ada seorang sahabat yang subhanallah ya, 3 hari berturut-turut Nabi itu mengadakan kajian, dia masuk, lalu Nabi katakan apa tentang orang itu? Nabi katakan sebentar lagi akan masuk ahli surga, coba. Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Kan bingung orang. Nah, tentunya Nabi dapatkan informasi kan dari wahyu ya. 3 hari berturut-turut. Dan ternyata kan ada sahabat lain yang akhirnya itu numpang, dia pengen tahu nih orang ini amalannya apa. Ternyata waktu dia numpang nginep di rumah orang tua, di rumah orang yang sudah declare Nabi sebagai ahli surga tadi, dia nggak ngelihat orang ini sholatnya biasa aja, tahajudnya kadang bolong, sedekah. Tapi ternyata apa?
di situ disebutkan bahwa orang ini memaafkan, tiap hari dia memaafkan orang-orang menyakiti segala macam. Ini yang saya katakan tadi, besarnya faedah atau fadilah dari keutamaan ibadah hati seseorang. Ya, itu. Makanya orang miskin sekalipun tapi hatinya luas, hidupnya akan damai karena dia tahu miskin dia di dunia juga tidak akan lama untuk akan mati juga. Ya. Seseorang yang misalkan dia mungkin tidak belajar ilmu di sekolah-sekolah resmi, ya, universitas akademik, tapi Allah berikan keluasan ilmu yang luas baginya, ya, sehingga sehingga dia ditanya sesuatu tuh tahu gitu loh. Itu kan hikmah kayak begitu. Hikmah. Ya, hikmah yang membuat dia akhirnya di atas ilmu. Ya, dia paham, dia bisa menjelaskan, mungkin lulusan SMP, SD, SMA doang, ya, tapi ketika ngomong sama dia karena bersihnya dan sucinya hatinya, ya Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya, damai kita dekat dia, senang kita dekat dia. Itu. Jadi mulai sekarang kita salah satu yang mungkin kita harus jauh minta pada Allah tuh pembersihan hati kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu salah satu kita atau doa yang kita minta pada Allah untuk Allah membersihkan ya, menguatkan, menjaga hati kita nih ya. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atas apa? Atas yang dulu kita diwariskan dan atas apa yang terjadi. Jadi mulai sekarang pintu-pintu ditutup. Jadi kalau mau ngedetox itu maka tutup pintunya. Kalau mau tidak mau terintoksifikasi lagi tutup pintunya. Dan apa tuh namanya? Bagaimana caranya tadi? Kembali ke pembahasan saya di awal tadi. Hidayah, taufik kita minta pada Allah. Pertanyaan misalkan begini, sedekah tuh susah nggak? Susah, serius. Susah loh. Ya, puasa susah nggak? Susah. Sholat malam susah nggak? Susah. Tanpa taufik hidayah dari Allah, kita akan sulit mengerjakannya. Bahkan kita lihat sekarang, kita tahu bahwa orang yang haji atau umroh itu sebenarnya kan dia bersedekah. Semua pengeluarannya dia itu adalah sedekahnya dia kepada atau karena Allah. Maka Allah kan ganti. Banyak orang yang punya duit nggak bisa umroh atau nggak umroh. Banyak orang yang bisa haji loh. Bahkan haji, katakanlah haji yang paling mahal sekalipun yang langsung berangkat, itu dia nggak haji karena memang masih ada penyakit gitu loh. Penyakit apa? Salah satunya bakhil tadi. Padahal kalau dia sudah tahu bahwa yang namanya haji atau umroh, misalkan ya dalam hal ini itu adalah sedekah, maka sedekah itu sudah jelas janjinya Allah akan diganti minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kan gitu janjinya Allah. Maka kalau sudah tahu kayak begini, justru malah dia melakukan kebaikan tadi dengan kebaikan yang terbaik. Karena ngerti umroh itu misalkan ya, ngerti umroh itu apa namanya, suatu atau sedekahnya dia Allah akan ganti, maka nggak tanggung-tanggung dia kalau naik pesawatnya nggak mau kelas biasa, ambil kelas bisnis karena ada duit misalkan, pasti kan diganti sama Allah kan. Bisnisnya misalkan sekian puluh juta, misalkan kelas bisnisnya misalkan, kemudian dia cari hotel yang bagus, sedekah lagi kan, sedekah dalam hal kita bersafar umroh. Ya, masya Allah kan, misalkan kayak gitu. Ini karena sudah tahu ilmunya, maka ujung-ujungnya adalah ilmu. Ya, nah itu dari sisi hati. Ini sudah hampir jam 10 baru satu bahasan. Lalu berlanjut ke yang berikutnya. Ya, jadi kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa karena ya kita tahu tadi pembahasan saya itu merujuk pada kolbu ya atau hati tadi yang terintoksifikasi atau teracuni. Ya, maka kalau dalam bahasa fisiknya, maka saya menyimpulkan ya dan katakanlah mengambil kesimpulan versinya saya saja, memang keracunan yang paling berat yang berhubungan dengan tadi ya non fisik kita itu di luar raga itu hati, maka keracunan organ ya yang paling berat itu kalau kita tautkan atau kita hubungkan dengan kolbu tadi, maka yang hubungan sama jantung. Hubungannya sama jantung ya. Nah, jantung kita nih heart. Jadi kan kita kan kalau kita kita tahu bahwa jantung kita ini fungsinya banyak sekali. Fungsi perasaan juga ada, dia mengalirkan darah, ya fungsi listriknya banyak lah. Ya, nah jantung juga punya emosi, tapi saya nggak sebutkan ya secara khusus ada emosinya.
Ya, tapi yang saya maksud ini kita sudah mulai masuk ke nutrisi-nutrisi. Jadi kalau berarti intoksifikasi yang berhubungan dengan jantung itu apa? Semua yang melemahkan fungsi jantung itu sendiri. Emosi mah jelas. Tapi yang kedua apa? Darahnya misalkan kental. Ya makanya dalam Islam diberikan detoksnya. Misalkan kalau kita bahas dalam hal ini detoksnya ada bekam atau hijama sebagai salah satu cara untuk melancarkan atau mengencerkan darah. Misalkan kayak begitu. Nah, yang kedua ya berikutnya adalah yang berhubungan dengan perut ya perutnya kita ini ya. Jadi dunia sains sekarang juga menyebutkan bahwa kita tuh sebenarnya ada 3 otak ya, otak yang ini sama otak yang di dalam perut kata dia. Ya. Pengendalinya siapa ya ini si hatinya ini atau mungkin kolbu atau jantungnya itulah bahasa mereka gitu ya. Maka detoksifikasi yang kedua yang harus dilakukan adalah yang berhubungan dengan perut ya berhubungan dengan perut. Nah perut ini Bapak Ibu sekalian karena waktunya nggak banyak sudah tinggal dikit lagi adalah yang kalau mau nanti hubungannya sama dia kan kait mengait sama jantung kait mengait sama otak. Jadi kalau jantungnya bagus perutnya bagus otaknya pun akan bagus. Maka tidak lepas dari makanan-makanan yang dia makan itu ya. Nah mungkin biar lebih jelas itu adalah makanan-makanan yang tinggi serat ya atau mungkin tinggi serat. Seperti apa ya sayur-sayuran kayak begini. Ini. Atau mungkin dark leafy green. Ini mungkin sayuran yang berwarna hijau ketua ya, hijau tua gitu kan. Atau apa namanya? Ini sayuran dari kebun saya baru beli kemarin. Promo dikit lah. Dari tokonya saya juga ya toko sayur kebun sehat. Nah, atau mungkin makanan-makanan yang mengandung serat-serat khusus ya, disebut dengan prebiotik. Nanti mungkin baca lagi aja prebiotik itu apa. Jadi serat dan atau mungkin prebiotik ya, kemudian pekerjanya itu probiotik seperti ya kayak gini kan tempe. Ini kan makanan fermentasi. Ini salah satu caranya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita memulai itu semua? Maka kata kuncinya lah benerin jantung tadi kan. Benerin jantung dengan cara apa? Ringankan kerja jantung. Dengan cara apa? Airnya diperbanyak ya supaya darahnya nggak kental. Kemudian berbekam. Kemudian rimpah-rimpang ya. Seperti saya jelaskan itu kan kunyit. Ya tadi malam saya bikin sendiri di rumah. Di rumah saya tadi malam tuh bikin apa ya? Kunyit dikit, lengkuas dikit, jahe sedikit sama serai sama ini. Sama lada hitam. Ya, lada hitam. Saya kasih lada hitam. Makanya tidurnya nyenyak banget. Ke belakangnya juga enak banget. Kenapa? Memang mereka tuh juga mengandung serat-serat yang sangat baik. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau udah ngerti konsepnya ya. Jadi serat. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini. Eating in the right order. Ya, makan dengan cara yang benar. Ya. Nah, salah satu musuhnya atau yang menyebabkan tanda kutip racun dalam tubuh kita atau mungkin berat yang beban tubuh kita itu adalah misalkan seseorang itu makan gula dalam porsi berlebihan. Ya. Nah, gula dalam porsi berlebihan ini bagi tubuh tuh bebannya luar biasa. Bahkan bisa jadi masalah ya kalau terus-menerus kayak begitu. Ya. Maka caranya gimana supaya gula tadi tidak menimbulkan masalah atau tidak menyebabkan lonjakan gula, maka mulailah makan apapun dengan sayur atau buah-buahan dulu. Sayur lah misalkan. Ya. Nah, sayur itu Anda tambahkan ya bumbu-bumbu mungkin kayak ya dibikin sayur penuh dengan bumbu lah. Ya, ibu-ibu lebih paham itu. Atau juga Anda mengkondisikan ya tubuh Anda untuk tidak tinggi gulanya misalkan dengan cara ini kan ini probiotik nih misalkan dan bakteri juga atau mungkin cuka lah misalkan sebelum Anda makan tadi sehingga tidak berat beban pencernaan Anda. Jadi mungkin sebelum makan yang berat ya itu ibu-ibu sekalian minum air yang ditambahkan dengan cuka ya kayak begini gampang ya. Nah kemudian ini itunya pekerjanya. Kemudian, bagaimana caranya lagi kita untuk menguatkan kerja mereka tadi? Ini ya kayak begini nih, kayak bumbu ya. Ini kan ada cengkeh, ada kapulaga, termasuk juga garam ya dan makanan-makanan kayak begini, kurma kayak begini. Ini salah satu caranya kita atau mungkin ketumbar ya kayak begini. Intinya bumbu-bumbuan. Itu cara kita untuk menguatkan pencernaan kita.
atau perutnya kita. Termasuk juga tadi kan saya ada share tuh tentang madu ya. Coba dirutinin minum madu sehari sekali 1 sendok aja atau 2 sendok gitu kan. Sangat sangat baik, sangat powerful dalam menjaga tubuh kita. Apalagi mungkin Anda sudah tahu cara mengolahnya, misalkan sayur-sayur kayak begini gitu, Anda potong-potong-potong, kasih madu sedikit, kasih lada hitam, kasih garam sedikit, kasih jeruk nipis, udah jadi makanan yang sangat sehat untuk tubuh kita. Seratnya dapat, ya, nanti lemaknya dapat, ya, proteinnya dapat, gitu seperti itu. Ya, ini cara kita. Jadi itu adalah cara atau mungkin hal yang sangat mudah untuk menutup pintu. Jadi semakin banyak makanan-makanan. Jadi kan kalau tadi bahasa saya, semakin banyak kita menutup pintu-pintu setan dalam bentuk racun ke hati kita, ya semakin sehat hati kita. Nah, sama juga dengan ini sebenarnya. Semakin Anda membiasakan makan-makan kayak begini, maka pintu-pintu untuk masuknya setan, perangkap setan, iblis tadi dalam dalam menggoda kita untuk makan nggak sehat itu tercover dengan mereka ini. Bahkan kita nggak tertarik. Orang yang sakit, orang yang sehat hatinya, sehat raganya, ya sehat imannya, dia nggak tertarik melakukan suatu dosa, nggak tertarik. Ya, saya tidak mengatakan makan yang tidak sehat itu dosa, bukan. Poinnya bukan itu, tapi kita menutup pintu untuk jangan muncul ya keinginan-keinginan yang membuat akhirnya jiwa kita itu lemah, hati kita itu lemah. Bahkan makan sehat sekalipun, ya. Berarti bagus dong makan sehat. Oh kalau gitu saya akan makan kurma 1 hari 1 kilo misalkan. Oke. Masalah nggak? Akan jadi masalah karena makan kurma 1 kilo sehari kita nggak usah pakai hitungan itu deh berapa gram makan kurma sehari. Kita secara umum kita tahu sekilo kurma 1 hari itu kebanyakan gitu loh. Secara logika dan mungkin hati nurani kita gitu loh. Oke kalau gitu karena madu ini bagus banget maka saya akan minum madu 1 hari 1 liter. Oke? Masalah nggak? Masalah. Kenapa? Masuk pada racunnya. Jadi memang ininya sehat. Tapi racun hatinya ada. Ada yaitu apa? Tasrif berlebihan. Gitu loh. Jadi seimbangin aja. Yang penting kerjakan, jangan berlebihan. Yang sehat kerjakan, jangan berlebihan. Sehingga nanti dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Jadi saya kemarin tuh baca buku judulnya apa ya? Judulnya itu Atomic Habits. Mungkin ibu-ibu bapak sekalian pernah baca buku itu ya. Saya kagum dengan buku ini karena memang yang nulis tentunya bukan orang Muslim ya atau bukan Muslim, orang Amerika setahu saya. Nah itu dia ceritakan sebenarnya salah satu cara yang paling mudah membiasakan kebiasaan baik itu atau kebiasaan yang mengubah kita itu adalah menyiapkan itunya, sarananya. Contoh begini, kalau tiap hari di meja Anda ada gorengan, nasi goreng, atau makanan nggak sehat, Anda akan makan itu karena tersedianya itu. Itu habit. Tapi kalau tiap hari yang tersedianya begini, buah, atau mungkin kacang-kacangan, kurma, ya, atau mungkin makanan-makanan sehat lainnya, lama-lama tercipta kebiasaan itu, gitu loh. Untuk makan tadi, makan jangan fasilitasi, jangan buka pintunya, ya. Jadi ketika buka, misalkan di rumah ada kulkas, misalkan ya lemari es gitu kan, yang tampak situ buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan kalau perlu bikin nggak selera. Misalkan kulkasnya diisi dengan pare semua, kan nggak selera tuh, pahit. Misalkan kayak begitu, itu mah ekstrim, ya. Kayak gitu-gitu juga. Tapi intinya jangan fasilitasi pintu-pintu masingnya. Nanti dari sini kita mulai tahu gitu kan, oh berarti caranya apa? Caranya ya tadi di detox kolbunya, intoksifikasinya tuh dibersihkan dengan iman, dengan ilmu, dengan Al-Quran, sholawat, zikir, perbanyak itu semua. Karena emang racunnya itu sekarang terlalu berlimpah gitu kan. Nah, detoxnya kolbu kita atau mungkin raganya kita, tadi saya sudah jelaskan, fokusnya ke jantung, akan ke darah, kemudian ke perut kita, termasuk juga ditambahkan dengan puasa, olahraga, berjemur, itu kan bagian sebenarnya. Ya, bagian dari pembersihan. Jadi orang yang rutin berjemur ya, maka insya Allah akan sehat ya. Tubuhnya akan sehat, bakteri-bakterinya tuh biodiversity atau mungkin keragaman bakteri dalam tubuhnya pun akan banyak gitu kan, dan dia sudah ngerti cara menjaganya, apalagi dengan olahraga ya, apalagi sekarang sudah naik lagi tuh olahraganya tuh bukan sekedar misalkan kardio saja, tapi yang cenderung ke weight ya, mungkin olahraga beban ya, tapi bukan beban perasaan ya, beban raga. Kalau beban perasaan mah nggak olahraga dia, males dia namanya ya, seperti itu.
Saya kira mungkin itu Bapak sekalian, dan pada akhirnya nanti ya sebagai penutup mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, hatinya itu akan menjadi hati yang apa ya, elastis gitu, lentur ya. Kenapa saya lebih suka menggunakan terminologi lentur atau elastis begini? Anda bayangkan eh, apa ya, dinding itu ada karet, jangan nih, karet, katakanlah tebalnya karet gitu kan, ya dari karet. Nah, dinding itu kemudian dilempar, misalkan bola biliar lah, atau bola apalah, bola yang keras tuh bola tenis, atau biliar lah yang keras, bola bekel, pak, dilempar. Kalau dindingnya tadi itu terbuat dari karet, lalu Anda lempar bola, bola itu masuk atau mental? Masih mental. Ya, itu hatinya kita. Jadi kalau hati itu dia elastis gitu kan, maka semua lontaran hal-hal buruk berkaitan dengan diri kita nggak ngefek. Nah, gitu maksudnya. Nggak ngefek. Dia kan balik lagi, misalkan, oh kamu nih orangnya begini-gini, kamu kan dari keluarga begini-gini segala macam, balik tak, biasa aja. Bahkan yang ngomong itu pun yang nanti akan kena ucapan dia sendiri. Itu maksudnya elastis. Jadi peduli amat gitu loh. Ini misalkan ada orang misalkan dia pakai mobil bagus, motor bagus misalkan, atau mungkin dengan kesombongannya dia membanggakan di depan orang yang hatinya lentur, ya. Bukan hati lentur, hatinya tidak lentur gitu kan, maka ucapan dia tadi bikin yang mendengarkan itu akan bermasalah. Nih gue nih, misalkan mobil gue nih, motor gue nih, baju gue nih, bapak gue nih, apa-apa lah gitu kan. Yang dengar tuh apa? Ya, kalau mungkin bahasa Jawa itu nelongso kali ya. Pecut jiwanya gitu lah. Nah, padahal dalam Islam itu nggak boleh kayak begitu. Ya. Maka kalau sudah kuat imannya, ilmunya kuat, balikin aja. Oke, alhamdulillah, masya Allah, semoga Allah berkahi Anda. Senyum aja gitu kan. Khatabuhumul jahilun qalu salama. Ya, jadi orang-orang yang apa ngomong-ngomong yang tidak baik itu qalu salama. Salam perdamaian untuk Anda. Nggak ada urusan saya. Saya hidup saya bukan untuk dunia. Hidup saya untuk akhirat, hidup saya untuk bertemu Allah, selesai. Ente alhamdulillah kak, alhamdulillah. Anda begini bisa lama jam, alhamdulillah gitu kan. Saya begini alhamdulillah. Gitu. Jadi lentur nih. Bukan yang hatinya kayak tembok atau mungkin dinding yang katakanlah dinding bata ya, tembok yang beton gitu ya. Beton itu kan kalau Anda lempar bola biliar kan bekas juga dia. Ya kan? Bola biliar dilempar ke tembok bekas. Nah, itu bekasnya itu yang jadi masalah kalau seseorang itu tidak bisa memperbaikinya. Ya memperbaiki dengan cara apa ya? Dengan iman, ilmu seperti itulah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu beberapa menit kemudian kita diskusi dan jawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa Anda terapkan. Ya, harapan saya cuma satu, semakin banyak orang yang sehat, bukan hanya sehat raganya tapi sehat hatinya juga. Semakin banyak kesombongan itu hilang, semakin muncul ketakutan kita pada Allah, semakin banyak orang-orang dengan ilmunya tawadu, semakin banyak lagi orang-orang yang punya semangat berbagi, ya, mungkin kedermawanan yang sangat tinggi, sehingga nanti Masya Allah jadi rahmatan lil alamin yang Islam itu akan kita rasakan di mana-mana ya. Dan mulai kita latih dulu sekalian ibu-ibu yang maaf Anda punya tas-tas yang mahal mungkin yang tidak terpakai, coba mulai dipikirkan itu tas dijual, dilelang, terus Anda sedekahkan saja. Bagian dari kita untuk membuang bakhilnya kita. Ya, karena kita tahu salah satu sahabat Nabi ketika disampaikan hadis, bukan hadis, ayat Al-Quran ya, yang ayat itu lupa saya bunyinya, tapi intinya atau mungkin narasi ayat itu begini. Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan atau kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Ya, seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi mungkin ada baju-baju yang Anda sukai banget dan terlalu berlebihan, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu bisa jadi pintu masuk tuh. Sedekahin aja. Kasih ke orang. Sehingga Anda tidak pakai baju biasa aja. Alhamdulillah Masya Allah ya. Hidup kita tuh ya dunia. Gitu-gini aja. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ya. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kajian barusan ini Masya Allah, karena selama ini kita selalu fokus kepada detox tubuh ya Ustadz ya. Jadi detox kolbu itu tuh hampir jarang kita bahas. Dan pagi ini kita diingatkan lagi
dan ternyata impact-nya tuh jauh lebih besar kalau nggak bisa dibilang seimbang. Nah, saat ini di di chat room ini udah banyak nih Ustadz pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya mau nanya, karena ini mengenai kolbu ya Ustadz ya, ruqyah itu bisa jadi salah satu ini nggak sih alat detox, dan itu berlaku hanya untuk kolbu atau juga untuk fisik Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, pernah saya jelaskan dalam postingan saya di Instagram bahwa kata syifa dalam Al-Quran itu dominasinya adalah Al-Quran, syifa, penyembuh. Maka kalau Al-Quran menyampaikan sesuatu itu kan pasti kan konteksnya itu bukan cuman hati atau kolbunya saja, tapi raganya juga. Maka Allah sudah mempersiapkan tools. Jadi gini, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dalam tubuh kita ini ada panglimanya. Panglima itu katakanlah si kolbu tadi atau hati tadi ya. Nah, kita punya tentaranya. Tentara itu berupa sel darah merah, sel darah putih, sel imun, segala macam. Sel darah merah, sel imun, atau mungkin prinsip yang berhubungan dengan autofagi, sel yang bunuh diri sel segala macam, itu tidak akan bisa bekerja sepanjang ini bermasalah. Paham ya? Jadi, ketika ininya bermasalah, si kolbu bermasalah, maka fungsi dari semua sel tubuh kita, bukan organ saja, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, makanya, ya, tadi saya jelaskan bahwa racunnya atau intoksifikasi emosi itu jauh lebih powerful efeknya, ya, bahkan bisa membuat orang itu terkena gangguan sihir atau jin, ya, kalau tidak terkendali. Bahil saja bisa menyebabkan orang terkena gangguan jin. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi apakah dengan kita misalkan meruqyah misalkan atau membaca Quran terus kita meniatkan minta pada Allah, tapi kita membaca Quran karena Allah memohon ampun dengan setiap kebaikan huruf-huruf yang kita baca tadi, lalu dalam doa-doa kita membaca Quran tadi atau mungkin niatnya kita meminta pada Allah, ya Allah bersihkan penyakit hatiku, ya, bersihkan katakanlah sampah-sampah emosiku dengan huruf-huruf yang kubaca dengan, atau mungkin kita langsung membacakan ayat-ayat ruqyah misalkan, atau mungkin doa-doa ruqyah yang diajarkan Nabi SAW, maka dia akan menggerakkan, ya ini nih, dia akan menggerakkan sistem tubuh yang lain untuk memperbaikinya, paham ya? Sistem tubuh yang lain untuk memperbaikinya, sehingga nanti apa? Bisa jadi Anda cuma minum kunyit, tumornya hilang, gitu loh. Jadi ikhtiarnya itu cuma sederhana aja. Kenapa? Ini udah tenang. Penyakit hati udah tenang. Jadi makanya kita tahu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bahwa Nabi SAW tiap hari ngeruqyah. Oh, dari mana ceritanya tuh? Kita tahu sebelum tidur Nabi ngapain? Kan baca Al-Ikhlas, ya, ayat kursi, Al-Falaq, Anas segala macam, lalu ditiupkan ke tangan, dibasuhkan atau mungkin diusapkan ke tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ruqyah itu sangat bagus, ya. Tapi ada tapinya. Baiknya Anda meruqyah diri Anda sendiri, ya, nggak usah minta ke orang lain, ya. Lebih baik Anda berarti nggak boleh minta ruqyah sama orang, boleh sepanjang ruqyahnya syariah, ruqyahnya yang benar, bagus, sangat baik. Tapi ya ada tapinya tadi, lebih baik kalau Anda bisa kerjakan sendiri. Misalkan nih ada bagian tubuh Anda yang sakit, misalkan kepala Anda sakit, udah ruqyah aja. Ambil air putih misalkan begini, lalu Anda bacakan ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, atau mungkin ayat Al-Baqarah, lalu Anda mohon kepada Allah, ya Allah semoga dengan keberkahan air ini yang kuruqyah ini, kau sembuhkan sakit kau, mau sembuhkan. Ya, termasuk juga, nah ini penting nih, saya baru dapat ilmu baru. Misalnya, kan kita tuh ada jiwa, sekarang. Anda terjatuh pada satu tempat. Itu lalu setelah itu tuh mungkin setelah jatuh, bukan Anda lah, ada seorang yang jatuh pada satu tempat, mungkin motor, kecelakaan segala macam, lalu setelah jatuh itu tiba-tiba dia hilang ingatan. Ya, hilang ingatan, bahkan apalah gangguan-gangguan yang tidak ada sebelumnya pada dirinya gara-gara jatuh yang sederhana tadi. Nah, itu saya pernah diskusi dengan seorang ustadz yang ahli peruqyah, dia katakan mungkin bisa jadi jiwanya tertahan di tempat tadi, jiwanya gitu. Sehingga caranya gimana? Dia bilang, saya nanti coba buka lagi itu penjelasan beliau. Dia bilang kita harus datang ke tempat tadi lagi,
berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan jiwanya yang hilang tadi, atau mungkin tertahan di situ. Ya, itu kata beliau. Ya, nanti saya coba lihat lagi tuh postingan beliau, tuh tulisan beliau itu caranya gimana. Tapi kurang lebih salah satu itu. Jadi ketika ada masalah kayak gitu, dan makanya Al-Quran tuh menjadi solusi atas penyakit fisik dan non fisik. Ya, sehingga nanti ini tuh jika media-medianya aja, media-media aja. Sepanjang intoksifikasi di hati masih terjadi, maka jangan berharap banyak dari ini semua. Contohnya begini, saya lihat ya. Contoh nih, ini madu. Bagaimana caranya madu ini? Biar jelas mereknya. Bagaimana caranya? Ini madu saya ini ya. Maksudnya madu produksi kami lah gitu kan. Linknya bisa ditulis di room chat sekalian. Ya. Atau yang nanti kalau mau, mungkin nggak ada yang belum tahu, insya Allah nanti tanggal 10 November saya akan insya Allah berangkat umroh ya bersama Ustadz Budi Asari. Kalau ada yang pengen ikut mungkin nanti bisa lihat postingan saya di IG, belum saya hapus ya itu tentang umroh sama Ustadz Budi Asari ya tanggal 10 November. Nah, ini madu. Pertanyaannya, madu ini bisa bikin diabetes nggak? Bisa. Kalau jawaban sederhananya, iya, tentu saja. Bagaimana caranya? Ya minum madu 1 hari 1 botol. Pasti diabetes kemungkinan besar. Secara linear. Nah, pertanyaannya, ada orang minum madu cuma 1 sendok teh sehari. Coba, dikit kan? Dikit banget lah. Bagaimana caranya sampai dia akhirnya madu itu menyebabkan diabetes? Maka jawabannya sederhana. Saya akan katakan, orang itu melempar curiga kepada madu yang dia minum tadi 1 sendok. Lihat. Paham ya? Dia bilang apa? Dalam hati dia bilang apa? Ini jangan-jangan madu ini bisa bikin gula darahku naik. Tiap minum madu 1 sendok, dia ngomong itu. Itulah lemparan ain, paham ya? Hati-hati dengan itu, gitu loh. Jadi, aman dok kalau kita makan gorengan tanpa curiga. Hidup adalah pilihan. Ya, hidup adalah pilihan. Kalau saya sih, tubuh saya sudah agak nolak kalau makan-makan gituan. Ya kan, apa dokter makan gorengan? Ada, tapi jarang. Hampir-hampir jarang. Ya, seperti itu, Bu. Jadi bagus sekali kalau bisa diruqyah ya. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Rara. Setiap pagi kepala saya pusing sampai mual, sampai membuat jadi malas beraktivitas. Padahal saya sudah sarapan. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz? Ruqyah. Ruqyah diri. Di ruqyah. Ibu mau ruqyah diri ibu. Saran saya sih ya. Mungkin kalau ada air zam-zam, ibu bacakan pada air zam-zam tadi doa-doa ruqyah yang diajarkan Nabi SAW lalu minum. Ya, itu salah satu caranya. Ya. Supaya apa? Ya mungkin tadi ada jiwanya sedang pergi jalan-jalan kemana-mana. Ya, itu mungkin kita minta Allah untuk dikembalikan lagi. Ya, hatinya mungkin sedang kalut segala macam. Termasuk juga gunakan tools tanda kutip yang Allah berikan dalam Al-Quran, yaitu ista'inu bisobri wassalah. Ini adalah pertolongan kepada Allah dengan sholat. Ya, kalau ada kayak begitu, ada sholat hajat, minta, ya Allah hilangkan malasku ini, hilangkanlah ketidakaktifkanku ini, hilangkanlah pengecutku ini, minta. Ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah di waktu-waktu yang dibolehkan tentunya, minta sama Allah, tumpahkan semua sama Allah. Apalagi saya menganjurkan sekali kalau ibu-ibu atau bapak ibu sekalian, jamaah sekalian yang merutinkan mengeluarkan air mata untuk Allah, itu bagus banget. Merutinkan. Ya, maksudnya apa? Kita tuh tidak akan bisa menahan beban, Bu sekalian. Serius, beban ini itu segala macam itu sejatinya kita tuh berat, man. Kalau kita ini bukan milik kita kok. Hati kita milik Allah, raga kita milik Allah, pikiran kita pun Allah yang pemiliknya loh. Makanya kembalikan semua sama Allah dalam bentuk apa? Yang ngadu, ngomong nggak mampu ya Allah. Mungkin kita juga anak-anak juga mungkin kita nggak mampu didik dengan baik atau belum mampu dengan keterbatasan ilmu. Serahkan semua sama Allah gitu loh. Sehingga nanti Allah akan pandu kita dan Allah akan berikan hidayah taufiknya, ilmunya, rahmatnya, kasih sayangnya sehingga itu diperbaiki sama Allah. Ya, termasuk juga urusan badan kayak tadi gitu kan. Ketika pagi-pagi muncul hal seperti itu, maka coba dilihat malamnya dulu ngapain. Apa yang Ibu makan malam, apa yang Ibu pikirkan malam hari, atau mungkin coba dirutinkan malam itu sebelum tidur, Anda meruqyah, baca zikir-zikir sebelum tidur, itu salah satu caranya juga. Atau mungkin juga sebelum tidur minum air madu, air jahe, itu segala macam lah. Banyak sekali pilihan yang kita bisa lakukan. Ya, sehingga nanti bangunnya itu dalam kondisi tenang.
bangun dalam kondisi yang baik gitu kan. Atau mungkin tadi saya jelaskan tadi ada probiotik, cuka segala macam ya. Itu salah satu caranya kita ya. Dan tadi tenangkan hati kita, diam sebentar gitu kan. Termasuk kalau Anda lagi sholat misalkan sholat sunnah gitu kan, minta sama Allah ya, minta sama ya Allah, jadikan sholatku ini penyejuk hatiku, jadikan sholatku ini ya Allah menghilangkan penyakit hatiku. Boleh aja ya. Di luar tentunya kita melakukan sholat tadi karena Allah, kita tambahkan niat-niat yang lain yang niat kebaikan. Insya Allah setahu saya sih boleh saja, termasuk juga dengan Al-Quran ya. Maka di waktu-waktu tertentu yang memang dianjurkan membaca Al-Quran atau kita berzikir, nah manfaatkan waktu-waktu tadi. Contoh mungkin baca Quran tuh paling baik kapan? Malam, tengah malam ya. Sholat tuh paling baik kapan? Tengah malam, sholat malam kan. Atau mungkin waktu kita berdoa paling baik, atau mungkin paling dekat kita sama Allah di mana? Waktu kita sedang sujud. Manfaatkan waktu-waktu tadi. Tumpahkan air mata, ngomong sama Allah, minta sama Allah. Nanti lepas semua tuh beban-beban itu. Ya, seperti itu. Allahumma sholli. Masya Allah. Untuk pertanyaan kedua, Ustadz, ini dari Ibu Sofia. Teman saya ada yang sakit miom, tapi nggak mau dioperasi. Sebaiknya herbal apa yang harus dikonsumsi, Ustaz? Yang jelas ya. Saya nggak ngomong emosi dulu ya, ngomongnya fisik aja lah. Ya, perbaiki makanan yang jelas ya. Semua yang menyebabkan masalah-masalah kewanitaan itu kan salah satunya itu tidak lepas dari pola makan yang buruk ya. Emosi mah jelas ya. Pola makan buruk seperti apa? Ya gula-gula olahan yang berlebihan ya, sudah tahu lah ya, tepung ya mungkin, atau gula pasir, atau makanan kemasan gitu kan, seperti itu. Kemudian apalagi ya, makanan-makanan yang nggak tinggi serat, jadi mulai diperbaiki pola makannya, diganti dengan makanan-makanan sehat. Itu yang paling utama. Kemudian tambah lagi dengan yang sifatnya memperbaiki kandungan. Yang saya tahu saya yang paling powerful sampai detik ini yang urusan sama kandungan itu adalah kunyit ya, kunyit. Maka banyak sekali resep-resep saya yang pakai kunyit sebenarnya ya. Ada kunyit pakai serai jeruk nipis, ada kunyit kasih lengkuas serai, banyak sekali. Ada kunyit campur apalagi ketumbar segala macam. Ini salah satu rimpang atau mungkin rempahnya Indonesia yang sangat luar biasa ya, untuk mengatasi kasus-kasus kewanitaan seperti miom kayak begitu ya. Termasuk juga dibantu dengan apa? Puasa olahraga ya. Ada mungkin memperbanyak itulah atau merutinkan itu tuh akan sangat juga membantu kondisi tubuh ibu ya. Jadi mungkin resep-resepnya saya kira mungkin bisa dilihat di situ, di IG saya atau mungkin di YouTube juga banyak itu, atau mungkin di buku resep sehat saya juga ada saya ceritakan tentang ini juga nih. Tapi intinya adalah basicnya adalah kunyit. Atau boleh tambah lagi nggak dengan yang lain, misalkan kunyit putih gitu kan, untuk yang berhubungan dengan tumor ya, atau seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ini kira-kira miomnya ada hubungan nggak dengan emosi. Itu yang penting. Ibu yang tahu karena saya nggak periksa. Allahumma sholli. Untuk pertanyaan selanjutnya, kayaknya ini kita akan fokus ke pertanyaan yang sifatnya untuk detox kalbu ya Ustaz. Karena kalau untuk yang tubuh bisa merefer ke bukunya Ustadz ya. Nah ya. Ini pertanyaan selanjutnya, pengaruh nggak Ustadz mengkonsumsi riba? Riba? Dengan kesehatan. Wih, ya itu bukan pengaruh lagi Bu. Sorry Pak. Wih, berat itu. Hanya dua perang yang Allah umumkan dosanya dalam Al-Quran. Nah, saya mau tes dulu. Yang satu udah tahu riba kan. Satu lagi apa? Sihir. Hanya dua. Coba. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada orang yang melakukan riba dan sejenisnya. Makan riba segala macam. Wa'alaikumsalam. Semoga Allah hindarkan kita dari itu. Ya. Maka kalau ditanya apakah ada hubungan sama kesehatan, banyak. Di depan mata saya itu banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan riba ya, yang efeknya kesehatan. Ada anaknya jadi gila, coba. Anaknya kehilangan akal, suami istri bercerai, berlimpah ruah. Itulah perang sebenarnya. Tumor, kanker, you name it lah, Anda sebutlah apa, berlimpah ruah Bu. Ya.
Orangnya sehat, makannya coba. Makannya biasa-biasa aja, tapi masalahnya sumber hartanya sudah dari yang Allah tuh mengumumkan perang. Ini dia fatalnya di situ. Cacat genetik ada. Autoimun katakanlah ada, kanker ada gila ada. Coba. Bercerai paling sering. Coba. Mau paket komplit itu ada pada riba itu. Makanya saya katakan hati-hati banget gitu kan. Makanya kan perintah Allah dalam Al-Quran berhubungan dengan makan itu kan yang awalnya setelah kita disuruh perintahkan makan halal. Habis makan perintahkan makan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban kan gitu kan, perintahkan halal. Makanlah kalian yang halal kata Allah kan. Halal itu kan ya kita harus tahu dulu gitu kan. Misalkan tempe lah misalkan. Ya, tempe kayak begini kan halal insya Allah ya. Asal apa? Asal dibeli dengan harta yang halal. Ya, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya gimana? Ya tempe ini bisa jadi sesuatu yang haram. Kalau Anda tahu tempe ini dibeli dari harta riba, nggak usah makan. Nggak usah makan. Karena dia jadi api neraka. Jadi bahan batu api neraka lah, karena seperti yang Allah jelaskan atau mungkin Rasulullah jelaskan. Jadi minta pada Allah, pasti Allah ganti. Makanya salah satu doa yang kita diajarkan Rasulullah SAW, Allah maghfini bihalalika an haramika wa aghnini bihalalika aman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan halal-halal saja. Ya, termasuk juga dari sisi sumber rezeki atau harta tersebut. Ya, mungkin kalau yang masih berhubungan dengan riba, perlahan-lahan minta pada Allah diganti. Ya, dengan harta yang halal sehingga nanti jadi nggak muncul masalah ya ke depannya. Wallahu Ini Ustadz ada pertanyaan simpel tapi sebenarnya sering ditanyakan Ustadz. Kolbu itu sebenarnya hati atau jantung sih Ustadz? Karena kan kita sering translasinya kan hati gitu. Tapi ini ya. Jadi kalau terjemahannya jadi gini, ada dua organ. Jadi Indonesia kan kalau menerjemahkan kolbu itu kan hati. Nah, hati yang dimaksud di sini yang saya pahami sebenarnya bukan liver, karena hati itu liver di sini. Tapi dia cenderungnya di sini. Karena Nabi mengatakan takwa itu di sini gitu loh. Berarti kan hubungannya sama jantung gitu loh. Jadi saya dari sekian banyak bacaan saya untuk mungkin diskusi ya, saya lebih cenderung menganggap kolbu itu adalah jantung. Ya, apakah jantung itu kolbu atau apakah kolbu itu jantung, wallahu alam. Tapi dia identik dengan jantung, bukan liver. Kalau liver itu di sini. Ya. Jadi kalau orang bilang kan, coba lihat kalau ibu moderator ini, Bu siapa namanya? Bu Rita. Kalau kita lihat orang-orang yang menyebutkan aku sakit hatiku, kan megangan di sini, sakit banget hatiku loh, gitu. Nggak ada megangan di sini. Sakit hatiku nggak ada liver ya, ini. Sakit hatiku, sakit banget ini kan liver, jantung gitu loh, heart. Makanya kan dalam bahasa Inggrisnya pun kita tidak pakai patokan itu tentunya. Ya heart itu kan jantung gitu loh, seperti itu. Jadi misalkan mungkin lah kalau itu menjadi sebuah acuan lah ya. Misalkan what is the feeling of your heart gitu kan. Misalkan apa perasaan yang kau rasakan di hatimu. Kayak gitu kan. Heartnya kan jantung. Ya. Heart surgeon ya, operasi atau mungkin dokter jantung gitu kan, atau bedah jantung. Seperti itulah. Jadi saya pribadi ya mengambil itunya itu kesimpulan itu kemungkinan dia besar kemungkinan itu dia jantung gitu lah. Seperti itu Allah. Baik, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga, Ustaz. Bagaimana cara menelaah warisan emosi orang tua? Yang salah satu efeknya tuh anak sudah dewasa tapi masih kekanakan atau ya emosi-emosi lain, itu gimana, Ustaz? Ulang Bu, maaf. Bagaimana cara menelaah warisan emosi orang tua? Mungkin maksudnya orang tuanya dulu mungkin suka berkata kasar, atau waktu dalam kandungan ibunya sering khawatir atau apa gitu. Bila anak sudah dewasa masih kekanakan, masalahnya bagaimana, Ustaz? Jadi terbawa sampai sudah dewasa pun masih kekanakan atau warisan emosi lainnya, Ustaz. Bagaimana cara mengatasinya? Anda lihat aja, Anda amati perilaku orang tua Anda
ya, tentunya waktu Anda masih kecil kalau masih ingat ya, atau mungkin sekarang kalau orang tuanya masih hidup, lihat aja perilakunya kayak apa. Bagaimana sikap ibu, sikap bapaknya, misalkan gitu kan, Anda lihat ya. Eh, Pasti akan ketemu tuh dari pengamatan-pengamatan Anda akan lihat ini, misalkan ya. Ini contoh saja. Eh, Suaminya orang kaya banget misalkan, si bapaknya misalkan kaya banget, istrinya orang biasa misalkan, ya. Dan Anda lihat, karena dua-duanya tidak dibekali dengan iman dan ilmu, ya, yang kuat, yang kokoh, maka bisa jadi kecenderungan sang suami akan merendahkan, melecehkan istri. Ya, itu udah, itunya begitu, defaultnya begitu. Tapi kalau ada iman, maka suami pasti akan mengangkat istrinya. Istri pasti akan merasa terangkat dengan suaminya. Gitu loh. Jadi akhirnya apa? Nggak jadi kena penyakit gitu loh. Nah, jadi kalau kita mengamati itu nanti kita ketahuan tuh nih, oh ternyata ibuku tuh punya karakter orang yang misalkan ini nggak sempurna dalam hal mungkin bapaknya mungkin tidak cukup ilmunya misalkan, akhirnya sang ibu tadi merasa orangnya nggak pedean. Gitu. Nah kalau itu Anda rasakan, ya maka tentunya kita doakan orang tua ya, dan doakan diri kita, ya Allah jangan jadikan kelemahan-kelemahan yang ada pada diriku nih ya Allah berkembang menjadi sesuatu yang tidak baik, tapi kuatkan ya Allah. Jadi kita mulai tahu tuh, kayak misalkan saya lah gitu kan, saya ngerti ya apa yang lemah dalam sisi orang tua saya tahu, dan apa yang lemah dari sisi ibu saya, bapak saya tahu ya, saya tahu, ngerti banget saya ya. Sekarang gitu setelah belajar gitu kan, dan saya ngerti saya pun ada kelemahan sendiri yang lain ya, yang ada pada diri, dan itu saya sekarang berdoa memohon pada Allah agar bisa Anda sebutkan secara khusus spesifik apa ya, atau mungkin Anda secara umum saja Anda sampaikan pada Allah dalam bentuk doa tadi, bahwa tadi ya Allah apa yang lemah-lemah dalam diriku nih ya Allah, semoga itu menjadi kuat untuk anak-anakku. Apa yang lemah dari orang tua ya Allah, maka aku mohon itu dikuatkan dalam diriku ya Allah, gitu loh, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi dengan itu nanti kita lihat nih, misalkan berarti ada hubungan dong orang yang kena diabetes misalkan, atau mungkin penyakit ginjal, kan diabetes kan kaitannya sama ginjal juga tuh, itu dengan emosi warisan dari orang tua. Ada yang saya pelajari, ada ya, ada banget gitu kan. Makanya ini kalau dibuka panjang lebar nih kayaknya besar luar sekali pembahasannya. Gak tahu nanti yang di Masjid As-Sof di Bintaro itu saya gak tahu akan isinya apa, tapi kaitannya kayak sama ini juga ya kan, bahwa bagaimana kita membedah diri kita dari apa yang diwariskan orang tua sama yang sekarang, kira-kira karakter kita tuh kayak apa gitu, sehingga nanti kita tahu nih, misalkan ada orang misalkan ibu saya tuh udah kena penyakit ya, saya tahu dia kena penyakit tertentu, Allah yarham sudah meninggal beliau. Dan saya ngerti karakter beliau kayak apa, dan bagaimana bapak saya katakanlah bersikap dengan dia. Dia tidak buruk sebenarnya sikap ini, tapi tadi ketika tidak ada bekal jiwa yang kuat ya, dan tidak tertata dengan itu, maka itu jadi terlempar. Jadi tadi ain saya katakan tadi, sehingga ginjalnya kena, nanti jantungnya kena, itu saya katakan tadi. Jadi kita lagi-lagi memohon kepada Allah jiwa yang tangguh, jiwa yang kokoh, hati yang suci, yang bersih ya, yang dia nanti bisa bukan melempar, tapi sesuatu dilempar kepada kita tuh dia nggak berefek kepada kita. Itulah iman ya, kokoh imannya, jiwanya kokoh, hatinya bersih, suci, seperti itu. Dan memang itu tidak gampang ya, tidak gampang, tapi kita bisa kuatkan terus dengan amal-amal ibadah kita. Saya kira mungkin itu sudah 10.30 karena jadwal pekerjaan saya berikutnya yaitu menjemput anak. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Syukron jazakallahu khairan.